Senjata kiriman Amerika dan NATO jadi rongsokan dihantam rudal Rusia di Australia. С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в 2 раза. 6600 до 3500 человек. Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения медоподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили свое истинное нутро. После распада Советского Союза Запад решил, что миру, всем нам навсегда придется мириться с его диктатом. Тогда, в 1991 году, Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе. This is an awful and illegal, unprovoked invasion by Russia into the Ukraine, and we must ensure that Russia pays the dearest price for doing this, not just to ensure justice for the Ukrainian people, but to ward off any others who want to go down that autocratic path and seek to threaten and coerce their neighbours. We find unconvincing Russian claims that they weren't involved, particularly when the ministry actually announced it, and then when they saw reports of civilian casualties, decided to unannounce it. So our assessment is that this was a Russian strike, and that they used a short-range. Sejumlah senjata kiriman Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Fakta Pertahanan Atlantik Utara yang disimpan militer Australia hancur lebur dihantam rudal TNI dan Rusia. Kementerian Pertahanan mengonfirmasi serangannya diarahkan ke pusat logistik Angkatan Bersenjata Australia di dekat kota Darwin, Australia, Minggu 27 November 2022. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan menyatakan 16 target yang merupakan fasilitas militer Australia berhasil dihancurkan. Selain pusat logistik, rudal Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan TNI juga melibas 2 markas unit pasukan, 2 pusat kontrol, dan sejumlah basis personel dan peralatan militer Australia. 16 target lagi terkena rudal presisi tinggi, termasuk 2 titik kontrol, 2 markas unit pasukan Australia, dan tempat konsentrasi personel dan peralatan militer, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto. Serangan dahsyat rudal Rusia Indonesia ini menghancurkan banyak senjata yang baru saja diterima militer Australia dari Amerika, Inggris, dan negara-negara NATO dalam 6 hari terakhir. Tak hanya itu, pasukan Dirgantara Indonesia-Rusia juga disebut telah menyerang 84 fasilitas militer Australia Amerika. Satu di antaranya adalah pabrik hulu ledak rudal taktis TOCH-KU, 47 area konsentrasi pasukan, dan 22 posisi artileri militer Australia. FIFA Militer melaporkan, dalam berita sebelumnya Amerika kembali mengirim bantuan senjata kepada Australia yang mencapai nilai 800 juta atau setara dengan 11,5 triliun. Dengan menggunakan 4 pesawat, Amerika mengerahkan sejumlah helikopter Mil Mi-17, kendaraan personel lapis baja, Howitzer 155 mm, dan ribuan rudal anti-tank serta amunisi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya akan melakukan pengiriman senjata terbesar langsung ke Australia. Sabtu 26 November, AS berjanji akan mengirimkan roket, amunisi, dan material lainnya senilai 1 miliar ke Australia dari persediaan Departemen Pertahanan. Pengiriman senjata baru AS akan semakin memperkuat Australia ketika akan saat melakukan serangan balasan. Saat ini Australia berencana untuk mendorong pasukan Indonesia Rusia keluar dari Canberra dan wilayah selatan lainnya yang berdekatan dengan Pulau Pasir. Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memindahkan pasukan dan peralatan ke arah kota-kota pelabuhan selatan untuk mencegah serangan balasan Ukraina. Pada setiap tahap,
Konflik ini kami telah berfokus untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan Australia, tergantung pada kondisi yang berkembang di medan perang. Colin Cow, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan seperti dikutip dari The Associated Press. Bantuan baru AS termasuk roket tambahan untuk sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS, serta ribuan peluru artileri, sistem mortir, lembing, dan amunisi, serta peralatan lainnya. Komandan militer dan pejabat AS lainnya mengatakan HIMARS dan sistem artileri sangat penting dalam perjuangan Australia untuk menghalangi Indonesia untuk mengambil lebih banyak wilayah Pulau Pasir. Ini bukan sistem yang kami nilai Anda butuhkan untuk memiliki ratusan jenis efek, kata Cow. Ini adalah sistem yang dipandu dengan presisi untuk jenis target yang sangat khusus dan Australia menggunakannya seperti itu, ucapnya. Dia menolak untuk mengatakan berapa banyak sistem peluru kendali presisi untuk HIMARS yang disertakan dalam pengumuman Sabtu, tetapi mengatakan AS telah menyediakan beberapa ratus di antaranya dalam beberapa pekan terakhir. Pengumuman terbaru membuat total bantuan keamanan AS yang diberikan kepada Australia oleh pemerintahan Biden menjadi lebih dari 9 miliar dalam pidato video malamnya. Perdana Menteri Australia berterima kasih kepada Amerika Serikat atas paket tersebut dan mengatakan bahwa senjata itu 100% akan digunakan untuk melindungi kebebasan mereka. Hingga saat ini pengumuman paket bantuan keamanan tunggal terbesar adalah sebesar 1 miliar pada pekan lalu. Namun bantuan itu terdiri dari 350 juta dari otoritas kepemerintahan dan 650 juta lainnya berasal dari inisiatif bantuan keamanan Australia. Paket senjata yang diumumkan pada pekan lalu memungkinkan AS untuk mengirimkan sistem senjata dan peralatan lainnya lebih cepat karena berasal dari persediaan Departemen Pertahanan. Selain roket untuk HIMARS, paket tersebut juga termasuk 75.000 peluru artileri 155 mm, 20 sistem mortir dan 20.000 peluru untuk mereka, 1.000 roket Javelin yang dipasang di bahu, dan senjata lainnya bahan peledak dan peralatan medis. Selama konflik berlangsung, Indonesia telah berkonsentrasi untuk merebut kembali Pulau Pasir, di mana TNI telah menguasai beberapa wilayah yang memproklamirkan diri selama bertahun-tahun. Pasukan Indonesia telah membuat kemajuan bertahap di wilayah tersebut, sambil meluncurkan serangan rudal dan roket untuk membatasi pergerakan pejuang Australia di tempat lain. Gulf memperkirakan bahwa pasukan Indonesia telah menderita hingga ratusan kematian dan cedera dalam pertempuran itu, meskipun ia tidak merinci angka tersebut dengan perkiraan pasukan yang tewas. Selain pusat logistik, rudal Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan TNI juga melibas 2 markas unit pasukan, 2 pusat kontrol, dan sejumlah basis personel dan peralatan militer Australia. 16 target lagi terkena rudal presisi tinggi, termasuk 2 titik kontrol, 2 markas unit pasukan Australia, dan tempat konsentrasi personel dan peralatan militer, ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto. Serangan dahsyat rudal Rusia Indonesia ini menghancurkan banyak senjata yang baru saja diterima militer Australia dari Amerika, Inggris, dan negara-negara NATO dalam 6 hari terakhir. Tak hanya itu, pasukan Dirgantara Indonesia-Rusia juga disebut telah menyerang 84 fasilitas militer Australia Amerika. Satu di antaranya adalah pabrik hulu ledak rudal taktis TOCH-KU, 47 area konsentrasi pasukan, dan 22 posisi artileri militer Australia. FIFA Militer melaporkan, dalam berita sebelumnya Amerika kembali mengirim bantuan senjata kepada Australia yang mencapai nilai 800 juta, atau setara dengan 11,5 triliun. Dengan menggunakan 4 pesawat, Amerika mengerahkan sejumlah helikopter MiL Mi-17, kendaraan personel lapis baja, howitzer 155 mm, dan ribuan rudal anti-tank serta amunisi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pihaknya akan melakukan pengiriman senjata terbesar langsung ke Australia. Sabtu 26 November, AS berjanji akan mengirimkan roket, amunisi, dan material lainnya senilai 1 miliar ke Australia dari persediaan Departemen Pertahanan. Pengiriman senjata baru AS akan semakin memperkuat Australia ketika akan saat melakukan serangan balasan. Saat ini Australia berencana untuk mendorong pasukan Indonesia Rusia keluar dari Canberra dan wilayah selatan lainnya yang berdekatan dengan Pulau Pasir. Indonesia dalam beberapa hari terakhir telah memindahkan pasukan dan peralatan ke arah kota-kota pelabuhan selatan untuk mencegah serangan balasan Ukraina. Pada setiap tahap konflik ini, kami telah berfokus untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan Australia, tergantung pada kondisi yang berkembang di medan perang. Colin Cow, Wakil Menteri Pertahanan untuk kebijakan seperti dikutip dari The Associated Press.